Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberi informasi mengenai rute-rute angkot yang melewati kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kawasan Kayu Tangan Heritage ini sekarang sudah mulai ramai dan menjadi salah satu destinasi utama wisata di Kota Malang. Di sini itu merupakan jalan utama sebenarnya ya. Jadinya dulu itu dua jalur, dua arah maksudnya, sekarang jadi satu arah. Nah, sehingga ada beberapa rute angkot itu yang mengalami perubahan. Sebenarnya banyak sekali rute angkot yang lewat di sini di Jalan Basuki Rahmat atau di sekitar Kayu Tangan. Tetapi banyak yang sudah nggak eksis ya, banyak yang sudah nggak jalan lagi. Ya, saat ini tuh yang masih eksis itu ada 4 rute ya. Jadi ada 4 rute utama itu menghubungkan beberapa terminal besar, yakni 3 terminal besar, Arjosari, kemudian Landung Sari dan Hamid Rusdi atau Gadang. Tetapi kebanyakan itu memang tidak penuh ya rutenya. Artinya para supir angkotnya itu hanya berjalan di separuh rute saja. Jadinya nanti kalau kalian mau naik angkot di sini itu usahakan kalian tanya dulu apakah rutenya sampai ke terminal. Untuk rute pertama itu adalah rute AG ya, Arjosari Gadang. Itu rutenya itu dari arah Arjosari ya, dari arah Arjosari itu yang dari arah utara. Kemudian nanti ke arah Hamid Rusdi ya. Kalau dari Hamid Rusdinya itu nanti ke sini lewat mana ini? Jalan Basuki Rahmat, kemudian nanti lewat jalan utama seperti jalan Cia Suprapto, lalu lewat Blimbing ya, dan lewat nanti beberapa tempat penting seperti Sabilillah. Nah, kalau kalian itu dari arah selatan, dari arah Gadang itu bisa naik angkot AG ya. Angkot AG itu juga lewat Pasar Besar ya, lewat Comboran dan sekitarnya. Untuk rute yang kedua adalah rute ADL atau Arjosari, Dinoyo, Landung Sari. Ini rute yang masih rame karena menghubungkan beberapa tempat, terutama beberapa kampus seperti UB ya, kemudian UM dan beberapa kampus yang lain ya, Unisma juga. Nah, ADL itu singkatan dari Arjosari, Dinoyo, Landung Sari. Kalau kalian dari arah Arjosari itu kalian bisa naik ini. Kalau dari arah stasiun Malang Kota Baru mau ke Kayu Tangan itu kalian bisa juga naik ADL ini ya, karena lewat depan stasiunnya pas. Nah, angkot ADL ini juga bisa kalian gunakan kalau kalian mau ke Kota Batu dari Kayu Tangan. Semisal kalian dari Kayu Tangan mau ke arah Jatim Park, itu kalian bisa naik angkot ADL, kemudian nanti turun di Landung Sari, oper angkot BL ya, Batu Landung Sari yang warna ungu itu. Kemudian nanti sampai di Jatim Park. Jadi ADL ini merupakan angkot yang masih eksis sampai saat ini karena menghubungkan dua terminal besar Arjosari dan Landung Sari, kemudian menghubungkan stasiun Kota Baru ya, stasiun Malang Kota Baru, ada kampus-kampus, sekolah dan tentunya Kayu Tangan. Kalau ADL ini sayangnya memang kalau di Arjosarinya sendiri itu agak susah ya mencarinya. Biasanya yang ada itu di depannya Taspen. Jadi kalau kalian itu mau naik silahkan ke depannya Taspen. Nah, ini angkot AG ya, yang tak ceritakan tadi ini adalah angkot Arjosari Gadang ya. Ini adalah angkot AG yang sedang ngetem. Jadinya karena tidak sistemnya BTS, angkotnya masih ngetem ya. Harganya itu kalau normal 5.000, tapi biasanya kalau agak jauh sopirnya itu meminta agak banyak seperti Rp10.000. Angkot ketiga adalah angkot GA. Ini kebalikan dari AG ya. Jadi kalau angkot AG ini lewat enggak lewat stasiun Kota Baru. Kalau angkot GA itu lewat ya. Kalau angkot GA itu nanti lewatnya nanti kalau ke selatannya itu ke arah Jalan S Supriyadi ya atau Sukun. Sementara kalau angkot AG itu lewatnya di sekitar Mergosono ya, atau di Jalan Kolonel Sugiono ya dan seterusnya. Angkot GA ini sayangnya memang sudah mulai punah ya juga, atau sopirnya itu hanya jalan separuh rute. Artinya biasanya mereka jalannya itu dari Arjosari sampai ke alun-alun ya, tapi tetap lewat ini, lewat mana ini, lewat Kayu Tangan. Kemudian ada juga yang dari arah selatan, dari arah Gadang
atau dari arah Kacu itu hanya sampai di alun-alun saja. Nah, kalau kalian naik angkot GA itu nanti itu jebusnya ya. Jebusnya maksudnya arahnya itu ke sekitar SMP Negeri 5. Kemudian nanti ke arah bundaran SMP 5 itu lalu ke Lavalet ya. Habis itu nanti putar-putar di sekitar penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, nanti langsung lurus ya ke sekitar apa namanya Blimbing ya. Jadi hampir sama dengan angkot AG sebenarnya. Cuma angkot GA ini sekarang rutenya sudah mulai dipotong-potong sama sopirnya karena memang ya nggak apa namanya nggak bisa ngangkat setorannya ya karena memang penumpangnya sudah mulai berkurang. Nah, ini adalah angkot GA ya. Jadinya sudah mulai berkurang sehingga sopirnya itu memotong rute. Makanya kalau kalian naik angkot GA itu kalian tanya dulu ya. Tanya ini apakah sampai Arjosari atau tidak ya. Dan di Arjosari pun juga sudah mulai jarang adanya itu di sekitar Taspen ya sama dengan ADL tadi. Jadinya itu adalah angkot GA. Nah, yang terakhir adalah angkot MM atau Madiopuro Mulyorejo. Ini cukup unik ya. Jadi kalau dulu tak ceritakan angkot ini tuh seperti rutenya bus Trans Semanggi K2, nggak dari utara selatan tapi dari barat ke timur. Nah, jadinya dari arah Madiopuro lewat Sawu Jajar ya, kemudian ke arah stasiun Kota Baru, lalu ke sini ya, ke lewat mana ini sekitar Kayu Tangan ini. Habis itu nanti ke arah alun-alun, habis dari alun-alun langsung ke arah Dieng ya, Dieng MOG. Habis itu nanti ke arah Bandulan dan Madiopuro. Sementara kalau dari arah sebaliknya juga hampir sama, nanti lewat dari Madiopuro ke Bandulan, habis itu ke Dieng, habis itu ke MOG, alun-alun Kayu Tangan, stasiun Malang, habis itu nanti ke Sawu Jajar sampai ke Madiopuro. Angkot ini tuh juga masih ada karena menjadi penghubung penting masyarakat dari barat ke timur. Nah, makanya yang masih eksis itu adalah angkot-angkot yang rutenya itu penting ya, dari barat ke timur, utara ke selatan, tinggal itu aja. Tadi kan ada angkot apa namanya angkot AG GA itu utara selatan. Kemudian ADL juga barat timur, tapi lewatnya itu di sebelah utara ya, sisi utara. Sementara kalau yang angkot MM ini di sisi sebelah selatannya, jadinya saling melengkapi ya. Sebenarnya kalau dibuat BTS itu juga cukup bagus ya rutenya, karena sudah enak, maksudnya nggak perlu diubah lagi antara angkot-angkot itu. Nah, sayangnya memang belum ada BTS di Kota Malang sehingga kita harus membayar tunai, kemudian nunggu angkotnya lama, tidak bisa di tracking ya di aplikasi ya. Kalau misalkan mujur ya langsung ada angkot, kalau enggak ya nunggu agak lama ya. Biasanya juga angkotnya itu sebagian besar sekarang sudah dicarter oleh sekolah-sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau bahkan anak kuliah untuk mengantarkan mereka ke suatu tempat, sehingga banyak sekali angkot-angkot yang sudah tidak beroperasi ataupun kalau beroperasi itu digunakan untuk anak-anak sekolah. Kita ulang lagi ya, jadi ada 4 rute utama yang lewat di Kayu Tangan. Yang pertama adalah AG, kemudian ada ADL, yang ketiga adalah GA, yang keempat adalah MM. Kalau kalian masih bingung juga, boleh kalian lihat di webnya di Sub Kota Malang ya. Di situ ada rute angkot yang masih eksis ya. Jadi ada 13 kalau nggak salah yang masih eksis, dari sekian banyak tinggal segitu. Nanti mungkin kalau semisal ada BTS di Kota Malang, otomatis nanti rute angkot itu bisa jadi berubah ya, menyesuaikan juga. Kabarnya entah tahun kapan, ini masih wacana, akan digulirkan BTS di Kota Malang. Kita tunggu saja. Untuk haltenya sendiri nggak ada ya, jadi kalian kalau mau naik ya silakan yang dekat mana ya, yang nggak dekatnya parkir, pokoknya itu kalian bisa naik, terutama di tempat-tempat yang masih cukup longgar ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.